Pengertian Ahlussunnah wal Jamaah. As-sunnah menurut bahasa etimologi adalah cara atau jalan, apakah jalan itu baik atau buruk. Sedangkan menurut terminologi, as-sunnah adalah petunjuk yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik tentang ilmu, itikad, perkataan maupun perbuatan. Dan ini adalah as-sunnah yang wajib diikuti. Orang yang mengikutinya akan dipuji dan orang yang menyalahinya akan dicela. Disebut al-jamaah karena mereka bersatu di atas kebenaran, tidak mau berpecah belah dalam urusan agama. Berkumpul di bawah kepemimpinan para imam yang berpegang kepada al-haq atau kebenaran, tidak mau keluar dari jamaah mereka dan mengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan salaful ummah. Jamaah menurut terminologi adalah generasi pertama dari umat ini, yaitu kalangan sahabat, tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti dalam kebaikan hingga hari kiamat karena berkumpul di atas kebenaran. Jadi, Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama. Karena mereka adalah orang-orang yang ittiba atau mengikuti kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti asar jejak salaful ummah, maka mereka juga disebut ahlul hadis, ahlul asar, dan ahlul ittiba. Di samping itu, mereka juga dikatakan sebagai at-taifatul mansurub atau golongan yang mendapatkan pertolongan Allah. Al-firqatun najiah, golongan yang selamat, dan ghuraba atau orang asing. Yang kedua, sejarah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemunculan istilah Azwaja merupakan respon atas kelompok-kelompok ekstrem pada waktu itu. Azwaja dipelopori oleh para tabi'in seperti Imam Hasan al-Basri, tabi'ut tabi'in seperti Imam-Imam Mazhab 4, Imam Sufyan Tsauri, Imam Sufyan bin Uyainah, ditambah generasi sahabat. Inilah yang disebut dengan periode salaf, sebagaimana disebut oleh Rasulullah SAW sebagai generasi terbaik agama ini. Selama tabi'ut tabi'in, ajaran azwaja diteruskan dan dikembangkan oleh murid-murid mereka dan dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya, mulai dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari, Imam Abu Mansur al-Maturidi, Imam al-Haramain, Imam al-Junaid al-Baghdadi, Imam al-Ghazali, dan seterusnya sampai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dalam memahami dalil Al-Quran dan Sunnah, Azwaja mengikuti metodologi para sahabat, yakni metodologi jalan tengah atau yang biasa disebut moderat. Keseimbangan antara penggunaan teks suci dan akal. Menyikapi pendapat-pendapat aliran ekstrem tersebut, Azwaja mengambil jalan tengah di antara pendapat-pendapat mereka. Yang selanjutnya yaitu ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Beberapa ajaran pokok Ahlussunnah wal Jamaah antara lain: yang pertama, pertikaian politik yang terjadi di antara para sahabat Nabi SAW merupakan ijtihad para sahabat. Bila benar mendapat 2 pahala dan bila salah mendapat 1 pahala. Ahlussunnah wal Jamaah mengambil sikap tawakuf atau diam atas perselisihan yang terjadi di antara para sahabat dan menyatakan keadilan para sahabat. Yang kedua, dalam masalah takfir, Ahlussunnah wal Jamaah amat berhati-hati, karena bila sembrono, efeknya akan kembali kepada si penuduh. Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan mudah mengkafirkan ahlul qiblah atau selama masih mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah utusan Allah, mengakui hal-hal prinsip dan sudah pasti dalam agama, seperti rukun Islam, rukun iman, dan perkara-perkara gaib seperti surga, neraka, hisab, sirat, malaikat, jin, peristiwa Isra dan Mi'raj, dan lain-lain yang informasi mengenai hal-hal tersebut hanya diketahui dari kitabullah dan sunnah Nabi yang mutawatir.
Yang ketiga, Aswaja juga tidak mudah memvonis sesat sebuah pemikiran atau pendapat seseorang yang berangkat dari dalil yang tidak tegas atau ijtihadi atau masih terbuka ruang perbedaan pendapat di dalamnya. Ahlussunnah wal Jamaah amat menghargai perbedaan pendapat karena perbedaan pendapat di kalangan umat adalah rahmat. Yang keempat, mengenai perbuatan manusia, Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa perbuatan manusia pada dasarnya diciptakan oleh Tuhan. Namun manusia memiliki kuasa atas perbuatannya yang bersamaan dengan kehendak Tuhan. Yang kelima, dalam memahami teks Al-Quran dan Sunnah, Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa ada ruang bagi akal untuk memahami teks. Artinya ada teks yang mengandung makna hakiki dan ada teks yang mengandung makna majazi yang membuka ruang bagi akal untuk memahaminya. Yang keenam, mengenai perbuatan dosa atau masuk surga dan neraka manusia, Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat manusia divonis telah berbuat dosa di dunia apabila telah melanggar hukum-hukum syariat, sedangkan di akhirat mutlak adalah keputusan Allah. Yang ketujuh, mengenai sifat Allah, Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa Allah memiliki sifat, zat atau esensi, dan sifat atau atribut adalah dua hal yang berbeda namun tak dapat dipisahkan, seperti halnya sifat manis yang melekat pada gula. Antara atribut manis dan esensi pada gula, keduanya menyatu, namun tak bisa dilepaskan satu sama lain. Sifat senantiasa menyatu dengan zat atau esensinya. Yang kedelapan, terkait dengan politik dan kekuasaan, Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan haram hukumnya bukhot atau memberontak, meskipun pemerintahan itu zalim, karena hanya akan menimbulkan pertikaian dan pertumpahan darah yang tak berkesudahan di kalangan umat. Namun, pemerintahan hasil kudeta adalah pemerintahan yang sah karena terkait dengan kesejahteraan umat dan legalnya beberapa hukum syariat. Yang kesembilan, Ahlussunnah wal Jamaah tidak menolak tradisi dan kebudayaan yang sudah lama berkembang dan mendarah daging di tengah masyarakat, asal tidak bertentangan dengan syariat. Namun bila bertentangan dengan syariat, maka perlu dilakukan perubahan. Ahlussunnah wal Jamaah menolak perubahan dilakukan secara radikal dan revolusioner. Perubahan harus dilakukan secara bertahap, atau tidak harus merubahnya, tetapi mewarnai tradisi dan kebudayaan tersebut sehingga cocok dengan ajaran Islam. Aliran Ahlussunnah wal Jamaah yang pertama, Asy'ariyah, didirikan oleh Abu Al-Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bashar al-Asy'ari. Aliran Asy'ariyah ini memiliki prinsip pokok yaitu 1. Allah memiliki sifat yang berada di luar zatnya dan bukan zatnya itu sendiri. Oleh karena itu, Allah Maha mengetahui bukan dengan zatnya seperti keyakinan Mu'tazilah, melainkan dengan sifatnya. 2. Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk dalam arti Al-Quran itu diciptakan oleh Allah. Karena Al-Quran adalah kalam Allah, maka ia pasti bersifat qadim, yang berarti dahulu tanpa batas. Yang ketiga, Allah dapat dilihat di akhirat dengan mata kepala manusia secara langsung, sebab Allah mempunyai wujud. Keempat, perbuatan manusia telah diciptakan oleh Allah, meskipun dalam diri manusia juga terdapat potensi atau daya yang biasa digunakan oleh manusia untuk menggerakkan hati dan tubuhnya dalam berbuat atau berusaha, namun potensi tersebut bersifat terbatas dan tidak efektif. Allah itu mempunyai mata, tangan, muka, dan lain sebagainya sebagaimana tertera dalam Al-Quran, akan tetapi tidak dapat diketahui seperti apa bentuknya. Manusia hanya diwajibkan meyakini dan tidak memerintahkan untuk mengetahui hakikat yang sebenarnya. 6. Dosa besar yang diperbuat oleh mukmin tidak akan membuatnya kufur selama ia masih beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun dengan perbuatan dosa itu, ia dikategorikan sebagai orang yang durhaka. Keputusannya diserahkan kepada Allah apakah dia diampuni atau tidak. Yang ketujuh, Allah adalah pencipta seluruh alam raya ini. Karena itu, Allah mempunyai kehendak mutlak untuk melakukan apa saja yang terhadap ciptaannya. Allah tidak mempunyai keterbatasan kuasa apapun termasuk dalam soal keadilan seperti yang diyakini kaum Mu'tazilah. Dengan kekuasaannya Allah bisa memasukkan semua orang ke dalam neraka maupun surga. Yang kedua, Maturidiyah. Nama asli pendiri Maturidiyah adalah Muhammad bin Mahmud.
yang lebih dikenal dengan nama Abu Mansur al-Maturidi. Al-Maturidi melandaskan teori-teori dalam akidah, pendapat-pendapat Abu Hanifah dalam risalah-risalah yang dia riwayatkan. Kemudian dia perinci serta menerapkan dalil-dalil penalaran logika terhadap masalah-masalah syariat. Dalam metode Al-Maturidi, akal pendapat peranan besar namun tanpa berlebihan dan melampaui batas. Dalam masalah akidah pun, Al-Maturidi menilai bahwa sumber tidak hanya berasal dari nakal, akal juga dapat dijadikan sumber. Di samping mengakui bahwa akal adalah sumber pengetahuan, Al-Maturidi juga mengkhawatirkan terjerumusnya akal pada penyimpangan. Akan tetapi, kekhawatiran tersebut tidak membuat Al-Maturidi bersikap sebagaimana fuqaha dan muhaddisin dan yang mencegah penalaran, tetapi bersifat hati-hati dalam penalaran dan bersandar pada nakal di samping akal.